Halo guys, kami dari kelompok 6 SIM kelas 3B3 akan menjelaskan mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Enjoy the video! Jadi untuk sumber materi kami mengambil dari buku Manajemen Information System dari Kenneth Louden dan Jane Louden edisi ke-10. Jadi, gambar tersebut menggambarkan perangkat keras utama, perangkat lunak, dan komponen transmisi yang digunakan dalam jaringan sederhana, komputer klien dan komputer khusus server, antarmuka jaringan, media koneksi, perangkat lunak sistem operasi jaringan, dan baik pada perangkat hub ataupun perangkat switch. Sistem operasi jaringan atau network operating system mengarahkan perjalanan dan mengelola komunikasi pada jaringan serta mengordinasikan sumber daya jaringan. Komputer server adalah sebuah komputer di jaringan yang melakukan fungsi penting jaringan untuk komputer klien, seperti melayani web, menyimpan data, dan menyimpan sistem operasi jaringan yang kemudian mengendalikan jaringan. Kemudian, hub adalah yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan, mengirim paket data ke semua perangkat yang saling terhubung. Selanjutnya ada switch. Switch dapat menyaring serta meneruskan data ke tujuan tertentu dalam jaringan. Kemudian ada router. Router adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk memandu perjalanan paket data melalui jaringan yang berbeda. Kemudian ada Software Defined Networking atau SDN, adalah pendekatan jaringan baru yang kontrolnya dikelola oleh suatu program utama yang dapat bekerja pada server komoditas murah dan terpisah dari perangkat jaringan tersebut. Jaringan digital didasarkan pada teknologi yaitu komputasi client server yang terhubung melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server. Komputasi ini menggantikan komputasi mainframe terpusat. Paket switching yaitu metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian atau paket dan mengirimkannya sepanjang jalur komunikasi yang berbeda dan menyusun kembali paket tersebut di tempat tujuan. TCP atau IP dan konektivitas. TCP menangani pergerakan data antara komputer dan IP, bertanggung jawab untuk mengirimkan paket. Ada 4 lapisan TCP atau IP, yaitu lapisan aplikasi, lapisan transport, lapisan internet, dan lapisan antarmuka. Selanjutnya ada perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah gelombang kontinu yang melewati media komunikasi yang telah digunakan untuk komunikasi suara. Sedangkan sinyal digital adalah gelombang diskrit dan berbentuk biner. Alat yang diterjemahkan sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya disebut modern atau modulator demulator. Sehingga komputer dapat meneruskan data dari jaringan analog seperti jaringan telepon dan jaringan kabel. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah Local Area Network atau LAN, hingga 500 meter, sebuah kantor atau lantai dari sebuah bangunan. Sebuah jaringan telekomunikasi yang memerlukan saluran sendiri yang berdedikasi dan yang meliputi jarak yang terbatas. Biasanya satu gedung atau beberapa gedung di dekatnya. Yang kedua ada Campus Area Network atau CAN, hingga 1000 meter, sebuah kampus atau fasilitas perusahaan. Sebuah jaringan telekomunikasi yang memerlukan saluran sendiri yang berdedikasi dan yang meliputi jarak yang terbatas. Biasanya satu gedung atau beberapa gedung di dekatnya. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan sebuah wilayah kota atau metropolitan. Jaringan yang mencakup daerah metropolitan biasanya kota dan pinggiran kota utama. Cakupan geografis yang jatuh berikutnya merupakan Wide Area Network atau WAN, merupakan sebuah wilayah, benua atau global. Jaringan telekomunikasi yang menjangkau jarak geografis yang besar, dapat terdiri dari berbagai kabel, satelit, dan teknologi microwave. Yang selanjutnya ada internet. Internet telah menjadi yang paling luas, komunikasi publik dunia sistem yang sekarang, saingan sistem telepon global dalam jangkauan dan jangkauan, itu juga pelaksanaan terbesar di dunia atau client server, komputasi, dan internet working, menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Yang pertama ada penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Adalah organisasi komersial dengan koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara kepada pelanggan retail.
Yang kedua ada jalur pelanggan digital atau Digital Subscriber Line atau DSL, beroperasi melalui saluran telepon untuk membawa suara, data, dan video pada tingkat transmisi mulai dari 385 KB per second sepanjang jalan hingga 40 MB per second bergantung pada pola penggunaan jarak. Dan yang ketiga, koneksi internet kabel atau kabel internet connection, disediakan oleh vendor televisi kabel menggunakan jalur kabel koaksial digital untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi bagi rumah dan bisnis. Alamat dan arsitektur internet, Domain Name System. Domain Name System atau DNS mengubah nama domain ke IP alamat. Nama domain adalah nama Inggris seperti yang sesuai dengan 32 bit. Alamat IP numerik yang unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Server DNS menjaga database yang berisi alamat IP, dipetakan ke mereka sesuai nama domain. Layanan komputer dan alat komunikasi. Yang pertama ada layanan internet. Sebuah komputer klien yang menghubungkan ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan tersebut meliputi email, kelompok diskusi elektronik, chatting, dan instant messaging, telnet, file transfer protokol, dan web. Yang kedua ada voice over IP, memberikan informasi suara dalam bentuk digital, menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan pada jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Selanjutnya ada web. Teman-teman semua mungkin telah menggunakan web untuk mendownload musik, mencari informasi untuk istilah kertas, atau untuk mendapatkan laporan, berita, dan cuaca. Web adalah layanan internet yang paling populer. Ini sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Sistem seluler. Smartphone menggabungkan fungsi dari telepon seluler dengan menggunakan laptop mobile yang memiliki kemampuan Wi-Fi. Sistem seluler diantaranya yang pertama ada Global System for Mobile Communication atau GSM, yang kedua Code Division Multiple Access atau CDMA, yang ketiga ada jaringan 3G, dan yang keempat ada jaringan 4G atau LTE. Jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk menciptakan jaringan wilayah pribadi kecil atau PANS. Ini link 8 perangkat dalam area 10 meter menggunakan daya rendah. Komunikasi berbasis radio dan dapat mengirimkan hingga 722 kbps di band 2,4 GHz. Wi-Fi merupakan serangkaian standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel. Jalur akses adalah sebuah kotak yang terdiri dari radio receiver atau transmitter dan antena yang menghubungkan ke kabel jaringan, router atau hub. WiMAX yang merupakan singkatan dari Worldwide Interoperability untuk Microwave Access adalah istilah populer untuk IEEE standar 802.16. Memiliki berbagai akses nirkabel hingga 31 mil dan kecepatan transmisi hingga 75 Mbps. Antena WiMAX yang cukup untuk koneksi internet kecepatan tinggi, balok untuk antena di atap rumah dan bisnis yang mil jauhnya. Yang selanjutnya, Radio Frequency Identification System menyediakan teknologi yang kuat untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. RFID sistem menggunakan tag kecil dengan microchip tertanam berisi data tentang item dan lokasi untuk mengirimkan sinyal radio melalui jarak pendek ke pembaca RFID. Yang selanjutnya, WSN atau Wireless Sensor Network adalah jaringan dari ratusan atau ribuan perangkat nirkabel saling berhubungan atau node yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran banyak di titik ruangan besar. Mereka didasarkan pada perangkat dengan build dalam pengolahan, penyimpanan, dan sensor frekuensi radio dan antena.